Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk sama-sama kita menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terdahulu. Kita masih di tema 7 mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Dan kita masih di subtema 2 mengenai hewan di sekitar kita. Tapi sebelum kita mulai belajar, Ibu harap anak-anak Ibu sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, sudah duduk dengan rapi, kemudian juga sudah sarapan pagi. Jika anak-anak Ibu menonton di siang hari, mudah-mudahan anak-anak Ibu sudah makan siang, sudah sholat bagi yang beragama Islam. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai melaksanakan atau memulai pelajaran, kita akan berdoa dulu. Supaya ilmu yang mau kita terima ini, mau kita pelajari ini, mudah untuk anak-anak Ibu pahami, mudah untuk anak-anak Ibu mengerti. Bagi yang beragama Islam, nanti doanya akan Ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mulai berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Berdoa, kita mulai. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kalau pelajaran terdahulu, kita belajar bagaimana hewan itu bergerak atau berpindah. Ada yang terbang, ada yang berloncat, ada yang menggunakan kaki 4 atau berjalan seperti biasa dengan kaki 2-nya. Kemudian ada juga ukuran hewan yang berbeda-beda. Kemudian ada lagi bagaimana cara kita merawat hewan peliharaan kita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hewan-hewan yang ada atau dipelihara di suatu tempat, ya, tidak di rumah. Nah, di sana banyak kamu temukan bermacam-macam hewan. Sekarang Ibu mau tanya anak-anak, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Kurasa banyak anak-anak Ibu yang sudah pernah pergi ke kebun binatang. Di sana kita melihat bermacam-macam hewan, ya, dari hewan yang biasa di rumahmu juga ada, kemudian juga hewan yang tidak ada di rumahmu, yang biasa hidup di hutan. Nah, seperti apa contohnya? Ada gajah, ada harimau, jerapah, buaya, beruang, ular. Banyak sekali hewan yang kita temui di kebun binatang. Kalau anak-anak Ibu pergi ke kebun binatang, kita tidak boleh sembarangan untuk memberikan makannya. Karena hewan-hewan di sana dipelihara, dirawat dengan baik oleh petugas-petugas yang ada di kebun binatang. Kemudian makan hewan-hewan itu tidak bisa sembarangan. Jadi sudah ditentukan oleh para penjaga di kebun binatang agar hewan-hewan itu bisa tumbuh dengan baik, tidak sakit karena salah memakan makanan yang kita berikan. Kemudian hewan-hewan itu juga memiliki jadwal makan yang tertentu. Jika kamu pergi ke kebun binatang, kamu tidak diperbolehkan untuk memberikan makanan kepada hewan. Kenapa? Karena petugasnya nanti khawatir hewan itu sakit dengan makanan yang kita berikan karena tidak sesuai dengan jenis makanan untuk hewan tertentu. Kemudian juga anak-anak Ibu, jika ke kebun binatang kita tidak boleh menyentuh hewan itu, ingin memegangnya tanpa seizin dari petugas kebun binatang. Karena ada beberapa hewan yang memang liar, ya, yang berbahaya untuk kita sentuh. Nanti mungkin bisa melukaimu, mencederaimu. Jadi dengan petugas melarang kita menyentuh hewan-hewan yang ada di dalam kandang kebun binatang. Nah, hewan-hewan di kebun binatang biasanya diberi kandang, ya, diberi kandang besi atau dibuatkan kandang batunya yang memberi jarak dengan pengunjung.
Di kebun binatang juga banyak sekali pengumuman-pengumuman atau papan pemberitahuan yang ditulis oleh petugas. Umpamanya tidak boleh memberi makan sembarangan, atau tulisannya hati-hati tidak boleh menyentuh hewan-hewan di dalam kandang. Nah, pemberitahuan itu dibuat agar pengunjung bisa lebih berhati-hati, bisa menjaga keselamatan dirinya dari hewan-hewan yang ada di dalam kandang atau yang ada di kebun binatang. Karena hewan-hewan di sana bukan hewan peliharaan yang biasa ada di rumah. Biasanya di kebun binatang itu adalah hewan-hewan liar. Nah, kita sebagai pengunjung, ya, kita yang datang ke sana, kita harus menghormati, kita harus patuh dengan peraturan, dengan pengumuman-pengumuman yang sudah diberikan oleh petugas di kebun binatang. Nah, jika anak-anak ibu kebun binatang, anak-anak ibu juga harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat yang ada di kebun binatang, supaya keselamatan anak-anak ibu semua juga bisa terjamin. Jadi kita harus melaksanakan semua instruksi atau pengumuman yang sudah diberikan. Nah, pada saat kebun binatang tentu banyak sekali binatang yang ada di sana. Kamu bisa melihat berbagai macam jenis, ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut, di air, ada yang bisa terbang, ya. Kemudian ada juga ikan-ikan yang bisa di air, yang ada di laut, yang ada di kolam. Di banyak sekali binatang yang bisa kita lihat. Nah, sambil di kebun binatang, kamu juga bisa sambil belajar menghitung jumlah hewan yang ada di sana. Umpamanya kamu pergi ke kandang burung, di sana pasti banyak bermacam-macam jenis burung. Nah, kamu bisa menghitung jumlah burung yang ada di sana. Kemudian kamu bisa pergi ke kandang yang lain, umpama kandang monyet. Nah, kamu bisa menghitung jumlah monyet juga di sana. Kemudian kamu membandingkan jumlah monyet dan burung tadi. Apakah burung yang lebih banyak, apakah monyet yang lebih banyak, atau sama banyak. Nah, sambil kita berwisata, sambil kita berlibur, piknik, anak-anak bisa sambil belajar juga. Jadi segala hal bisa kita buat menjadi pembelajaran untuk kamu. Nah, jika anak-anak pergi ke binatang, cobalah lakukan hal-hal seperti itu. Nah, tadi kita sudah belajar, kita sudah mengetahui bagaimana kalau kita pergi ke kebun binatang, peraturan apa yang harus kita lakukan, seperti apa tadi anak-anak. Tidak boleh memberi makan sembarangan, tidak boleh menyentuh hewan, tidak boleh masuk ke dalam kandang, karena itu akan berbahaya untuk anak-anak semua. Kemudian jika ingin memberi makan, tentu seizin dari petugas yang ada di kebun binatang. Ya, patuhilah peraturan-peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, kita juga akan belajar bernyanyi. Kita bernyanyi mengenai binatang. Kita akan menyanyikan lagu Kucingku Belang Tiga, ciptaan Pak Kasur. Kalau anak-anak ibu sudah tahu lagunya, mari kita nyanyi bersama-sama. Kalau belum tahu lagunya, dengarkan baik-baik, simak baik-baik, nanti belajar bernyanyi. Kemudian kamu cobakan bernyanyi, kamu perlihatkan dengan gurumu. Ya, kita cobakan. Nah, ayo kita nyanyi bersama-sama. Kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Nah, anak-anak ibu ulang berkali-kali supaya suaranya lebih bagus, iramanya juga lebih pas. Kemudian kita juga nanti belajar bagaimana cara melompat, ya, melompat atau mengikuti gerakan hewan. Kalau kemarin kita ikut gerakan katak, nah dengan bagaimana katak melompat, nah kamu bisa lakukan di rumahmu dengan adikmu, dengan teman-temanmu juga mungkin bisa dilakukan dengan kakakmu sambil kita berolahraga. Nah, bagaimana katak itu melompat, kamu juga harus melakukan agar tubuhmu bergerak, agar tubuhmu bisa mengeluarkan keringat dan membuat tubuhmu menjadi sehat. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan gerakan, kita harus melakukan pemanasan dulu agar otot-otot kita, badan kita menjadi lentur, ya, tidak membuat badanmu menjadi sakit. Nah, nanti ada video pembelajarannya yang dibuatkan
bagaimana pembelajaran yang Ibu terangkan tadi buatkan dalam video pembelajaran. Nanti kita akan saksikan bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama supaya anak-anak Ibu semua menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Nah, sekarang kita saksikan video pembelajaran yang Ibu buatkan untuk anak-anak Ibu semua. Tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2. Hewan di sekitarku. Pembelajaran 3. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut. Tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun, petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Perhatikan teks percakapan berikut. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Cermati gambar berikut ini dengan seksama. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Pembelajaran 4. Kamu sudah berlatih menirukan gerak hewan. Cobalah berlatih menirukan gerak kucing sesuai lagu berikut. Kucingku belang 3, ciptaan Pak Kasur. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Masih ingatkah kamu dengan tarian kelinci? Bagaimana cara kamu memperagakan gerak kucing sesuai lirik lagu? Bagaimana cara temanmu memperagakan gerak kucing sesuai lirik lagu? Buatlah ungkapan pemberitahuan. Isi ungkapan mengenai gerak kucing yang kamu tiru. Lakukan kegiatan secara berpasangan.
Sampaikan secara langsung ungkapan pemberitahuan kepada temanmu. Tulislah kalimat yang disampaikan temanmu setelah mendengar ungkapan pemberitahuan yang kamu sampaikan. Lakukan secara bergantian. Contohnya, untuk menunjukkan gerakan kucing kelaparan, letakkan kedua tanganmu di perut. Bukan di samping badan, Lani. Oh begitu, Siti. Baiklah. Kalimat pemberitahuan yang disampaikan adalah, masih ingatkah kamu dengan cara katak meloncat? Tahukah kamu hewan apa lagi yang bisa meloncat? Cobalah menemukan hewan yang bergerak dengan cara meloncat. Cara menirukan gerakan meloncat sebagai berikut. Perhatikan gambarnya. Cara meniru gerakan memutar badan seperti berikut. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita semua sudah menyaksikan video pembelajarannya. Kita juga sudah mendengarkan, melihat apa yang diterangkan mengenai materi kita di pembelajaran 3 dan 4 ini. Bagaimana jika kita pergi ke kebun binatang, apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana cara kita menghitung, membandingkan jumlah hewan-hewan di kandang satu dengan kandang lainnya, atau hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Kita membandingkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Kemudian kita juga belajar bernyanyi tadi mengenai lagu Kucingku Belang Tiga. Ya, kamu juga belajar tadi bagaimana cara berolahraga dengan menirukan gerakan-gerakan hewan. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua bisa lebih paham, bisa lebih mengerti materi pembelajaran kita kali ini. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa menyaksikannya dengan baik agar anak ibu makin pintar, makin hebat. Nah, ibu rasa cukup sampai sini pembelajarannya. Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak ibu semua, jika ingin pergi keluar rumah, gunakanlah maskermu dengan benar, sering-seringlah mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir, atau dengan membawa hand sanitizer atau tisu basah, agar tanganmu tetap bersih, tetap terjaga dari virus-virus ya. Kemudian anak ibu jangan datang ke tempat yang ramai, ke kerumunan. Jika ada kerumunan, anak-anak menghindar dari kerumunan. Jangan malah datang ke sana, kita harus menghindar. Kemudian buatlah jarakmu saat berdiri, saat antri, saat duduk, ya, agar kamu tetap menjadi anak yang sehat. Jika anak-anak ibu ingin berolahraga, diperbolehkan, tapi tetaplah menggunakan masker jika berada berolahraganya di luar rumah. Kemudian anak-anak ibu juga harus mau makan makanan yang sehat dan bergizi. Makan lauk pauk, makan ayam, ikan, daging, telur, tahu dan tempe. Kemudian juga makan buah dan sayuran. Kalau biasanya anak-anak ibu malas makan sayur, makan buah, sekarang harus mau makan sayur dan buah, supaya anak-anak ibu semua menjadi anak-anak yang sehat. Kemudian minumlah susu dan istirahat yang cukup. Jika anak ibu tidak ada kepentingan atau keperluan yang sangat mendesak, anak-anak ibu tetaplah di rumah, ya, belajar di rumah. Yang belum bisa membaca, rajin-rajinlah berlatih membaca agar kamu bisa lancar seperti teman-temanmu yang lain, agar kamu bisa juga hebat seperti teman-temanmu yang lain. Yang sudah lancar membaca juga harus rajin membaca, supaya ilmunya makin banyak, anak-anak ibu makin pintar dan makin hebat. Atau bisa juga anak-anak ibu menonton TV di rumah, karena di acara TV terdapat materi pembelajaran untuk anak-anak sekolah juga. Bisa juga anak-anak ibu membantu ibu di rumah, membantu ayah dan ibu membersihkan rumah, merapikan alat-alat dapur, membersihkan alat-alat dapur sambil anak-anak ibu belajar berhitung, sambil belajar mengenal benda-benda yang bentuk benda yang bentuknya petak atau segi empat atau segi tiga atau lingkaran. Atau anak-anak ibu duduk di halaman rumah untuk melihat hewan-hewan apa saja yang ada di sana di sekitar rumahmu, atau mengamati benda-benda hidup dan benda-benda yang tak hidup.
Baiklah Nana, Ibu rasa sampai di sini pembelajaran kita. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kamu semua. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah semangat belajar, tetaplah jadi anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang santun, dan juga anak-anak yang baik. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan materi pembelajaran yang lain. Sampai jumpa lagi.